Publik sempat gempar dengan penampakan seekor babi yang terekam kamera warga. Video viral yang sebelumnya menuai ramai di halaman Facebook milik Sandi Satiko ini terjadi di Kampung Cisanggiri, Kecamatan Cibalong, Garut. Kejadian tak lazim ini pun sontak membuat seisi kampung histeris. Tak ada yang tahu dari mana rimba seekor babi berukuran besar yang tiba-tiba nangkring di atas genteng warga tersebut. Alhasil, tak sedikit warganet menganggap jika babi tersebut adalah jelmaan makhluk jadi-jadian yang sengaja keluar pada siang hari untuk mencuri uang warga. Makhluk inilah yang akrab dikenal umum sebagai babi ngepet. Guna meredam keresahan warga, aparat kepolisian setempat berupaya menepis kabar tahayul perihal penampakan babi ngepet. Kejadian 7 Januari silam itu hanyalah babi hutan biasa yang terjebak di perkampungan warga. Terlepas dari benar atau tidaknya babi ngepet, eksistensi makhluk tersebut menjadi mitos berbentuk bola salju. Semakin melaju kencang seiring masifnya kemajuan teknologi. Semakin jauh dari alam, saat itu juga ketakutan berbentuk rasa penasaran mengintai. Benarkah babi ngepet masih ada atau hanya omong kosong belaka? Warga desa Pondok Kecamatan Alu-Halu Kabupaten Banjar pernah heboh dengan penangkapan seekor babi yang ditengarai sebagai jelmaan babi ngepet. Kejadian yang terjadi pada penghujung tahun lalu ini berawal dari keresahan warga yang kerap kehilangan uang dalam sebulan terakhir. Setelah ditangkap, babi yang hanya sebesar anak kambing ini mengalami stres saat diikat oleh warga. Isu tentang babi ngepet menyebar cepat dan membuat geger. Akhirnya tokoh setempat meluruskan apabila penangkapan babi tersebut tidak berkaitan dengan babi siluman. Babi ngepet adalah makhluk legenda Nusantara yang dikaitkan dengan siluman babi. Kini eksistensi makhluk ini mulai tergerus zaman. Tersisalah teror ketakutan akan raibnya sejumlah uang yang konon diambil babi ngepet dengan cara menggesek-gesekkan badan di pintu, tembok, lemari, bahkan piranti rumah lainnya. Babi ngepet diyakini sebagai jelmaan orang yang ingin kaya cepat dengan cara mengambil pesugihan babi. Saat beraksi, pelaku pesugihan babi ngepet setidaknya terdiri dari 2 orang. Satu orang yang bertindak sebagai tuan mampu berubah menjadi seekor babi secara ajaib. Sedangkan orang satunya bertugas menjaga lilin agar tetap menyala dengan stabil. Konon apabila lilin mati menjadi pertanda tewasnya sang tuan. Ritual pesugihan babi ngepet konon menggunakan perantara siluman babi sebagai perantara dengan syarat mendatangi lokasi-lokasi tertentu seperti gunung dan pohon keramat. Konon seseorang dapat melakukan perjanjian dengan sang siluman. Hanya untuk berubah menjadi babi, si pelaku bahkan ada yang diminta makan kotoran hewan di tempat pemujaan. Konsekuensi buruk lainnya adalah adanya tumbal yang mengharuskan si pelaku mengorbankan orang-orang yang disayangi. Pernah pada penelitian bahwa bentuk babi ini pernah menjadi satu tempat populer untuk menyimpan uang. Jadi celengan babi ya. Celengan babi yang tertua adalah zaman Majapahit begitu. Bentuknya lucu, gendut ya, dan itu kan muat banyak ya. Jadi sebetulnya adalah ini satu simbolisasi bahwa bentuk babi itu memang babi yang memang bentuknya harus gemuk. Dan karena babi tadi binatang yang tidak selalu puas dengan makan apapun ya, dia semangat untuk makan apapun sehingga menjadi bagian dari simbolisasi mencari kekayaan ya, mencari uang dan sebagainya. Teror babi ngepet sangat meresahkan.
Namun, tak semua jenis babi hutan atau celeng merupakan jelmaan pelaku pesugihan. Bisa jadi ekosistem mereka terganggu aktivitas manusia yang semakin masif. Lantas, adakah ciri khusus yang ada pada babi ngepet? Kalau babi-babi yang biasa, yang binatang biasa, dia pasti akan takut ya masuk ke dalam pemukiman ya, penduduk begitu ya. Meskipun nyasar, saya kira ada satu karakter yang berbeda dengan babi yang jadian begitu. Nah, kalau babi yang jadian ini katanya dilihat dari matanya. Ya. Matanya betul-betul mata orang ya. Jadi bisa dilihat dari matanya, bisa dilihat dari sikapnya. Yang sikap itu seolah dia paham dengan kehidupan manusia. Dia ada rasa malu, ada rasa takut ya. Tapi memang sekali lagi belum pernah ada terbukti bahwa yang ditangkap itu memang akhirnya jelmaan atau menjelma ya. Ada perbedaan antara babi yang biasa tadi yang nyasar ke pemukiman. Kalau itu pasti dia akan kabur ya tapi yang manusia ini akan kalau udah ketangkap ya pasrah dia enggak. Ya malah takut, malah malu begitu. Pemirsa, itulah tadi fakta-fakta siluman babi ngepet. Diharapkan kita lebih bijak menangkap nilai budaya Nusantara yang telah lama ada.